Baik rekan Kartun FM, kita langsung saja di pagi hari ini dan tema kita adalah proses persidangan. Mungkin diawali dulu Bapak Haris untuk opening kita di gelaran proses persidangan pagi hari ini. Iya, terima kasih Bapak. Jadi proses persidangan ini adalah salah satu tahapan atau kewenangan yang dipunyai oleh Pengadilan Agama Plehari. Jadi setelah tahap pendaftaran perkara, para pihak itu baik pemohon atau penggugat mendaftarkan perkara. Jadi sebelum memasuki proses persidangan itu ada tahapan pra persidangan. Jadi seperti setelah diregister mendapatkan nomor perkara, maka berkas akan dinaikkan kepada ketua untuk dipelajari, ditetapkan siapa majelis yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Karena ketua harus mengetahui, karena di dalam suatu pengadilan itu ada pembagian majelis-majelis. Nah, jadi ada majelis untuk perkara yang secara umum, ada majelis perkara yang khusus. Misalnya itu adalah ekonomi syariah. Makanya itu berkas harus naik ke ketua dulu biar beliau bisa mempelajari ini perkara, jenis perkaranya apa. Nah, setelah itu berkas akan diserahkan kepada panitra untuk menetapkan siapa yang membantu majelis nanti di dalam persidangan dan melakukan panggilan kepada para pihak, yaitu menunjuk entah itu panitra sendiri yang bersidang atau beliau mendelegasikan kepada panitra pengganti yang ada di bawah beliau. Nah, kemudian menunjuk para jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, yaitu pemohon, penggugat, termohon atau tergugat. Setelah itu berkas diserahkan lagi kepada majelis hakim untuk ditetapkan hari sidang. Nah, biasanya itu adalah pertanyaan yang muncul saat pendaftaran. Kapan ulun disidang? Iya, nah makanya kami di depan di pendaftaran itu tidak bisa melakukan jawaban langsung karena itu prosesnya masih ada 3 tahap yang harus dilalui. Jadi bukan kami yang menentukan sidang, agar diketahui oleh masyarakat tanah laut yang akan melakukan persidangan di Pengadilan Agama Plehari. Jadi majelis hakim, ketua majelis itu mempelajari ini perlu beberapa hari panggilan. Nah, siapa tahu misalnya pihaknya ada di luar kota, biasanya perlu ini bisa seminggu, bisa 2 minggu untuk persidangannya. Makanya petugas informasi di bawah otomatis tidak bisa menjawab kapan persidangannya. Mungkin biasanya kapan selesainya juga. Nah, itu sama ininya, kami juga tidak dapat menentukan itu. Kami hanya bisa meregister perkara, melakukan pendaftaran, sudah selesai seperti tadi prosesnya. Kemudian ditentukan hari sidang, barulah nanti jurusita mendapat perintah dari ketua majelis untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk diberitahukan kapan hari sidangnya. Nah, jadi tunggu saja, jurusita pasti akan memanggil para pihak ke rumah, ininya ke alamat. Apabila tidak ada di alamat, biasanya akan disampaikan ke desa. Seperti itu mungkin. Iya. Jadi penggugat biasanya nanya-nanyakan ya. Iya. Yang tergugat bisa santai. Iya, kapan katanya sidangnya gitu. Dan untuk tahapan yang disampaikan Bapak tadi ada 3 tahap. Tahapannya apa saja nih, Pak? Itu tadi penetapan majelis hakim, penetapan panitra pengganti, penetapan jurusita sama penetapan hari sidang. Itu tahapannya ya. Iya. Dan untuk kalau setelah mungkin fix sudah harinya ya. Jadi apa tahapan bisa dibilang proses berperkara mungkin proses persidangannya masuk ke jadi mungkin sedikit tambahan untuk tadi proses prasidang. Sebelum prasidang tadi biasanya ini yang sering kami temui di informasi itu adalah mengenai isbat nikah. Karena isbat nikah ada perlakuan khusus, yaitu pengumuman mengenai pasangan yang melakukan isbat nikah. Jadi ada rentang waktu 14 hari. Setelah pendaftaran itu 14 hari pengumuman. Jadi tidak serta-merta langsung disidangkan. Jadi pengumuman dulu. Siapa tahu ini isbat nikah selundupan atau isbat nikah yang poligami misalnya. Ini makanya harus diumumkan. Biasanya kami umumkan itu di papan pengumuman dan di media sosial kami, yaitu di Instagram ininya. Jadi diumumkan dulu. Biasanya yang kasihan itu adalah pasangan yang akan melakukan ibadah haji atau umroh.
mereka pengennya cepat, sedangkan kita ada regulasi 14 hari tadi harus diumumkan. Nah, jadi bagi pendengar ini masyarakat tanah laut, apabila mau umroh atau naik haji, jauh-jauh hari lah datang ke pengadilan, karena kami tidak bisa menabrak regulasi tersebut. Jadi tetap harus diumumkan selama 14 hari. Nah, mungkin itu penghususan untuk isbat nikah. Dengan juga perkara gaib yang tergugat atau termohonnya itu tidak diketahui lagi keberadaannya. Jadi kan ada rentang waktu sekitar 5 bulan untuk pengumuman. Nah, biar diketahui, jadi biar nggak kaget waktu kok beda dengan perkara cerai yang lain misalnya, karena tidak diketahui. Ya tadi harus ada pengumuman dulu di radio sebanyak 2 kali, di papan pengumuman. Setelah itu baru ke tahap persidangan. Nah, mungkin seperti itu untuk persidangan yang secara umum biasanya diterima oleh Pengadilan Agama Peleihari. Pengumumannya pun sekalian kemarin ya. Pengumuman sekalian banyak sekali. Benar. Setelah itu masuk ke tahap proses persidangan. Itu setelah dipanggil, ini banyak juga pertanyaan dari kalau boleh nyebutnya pendengar atau netizen. Nah, itu biasanya masuk ke WA informasi dan juga Instagram. Itu berapa kali sidang, proses sidang. Nah, itu biasanya pertanyaannya. Jadi untuk yang umum biasanya perceraian itu setelah dilakukan pemanggilan kepada pemohon, penggugat atau termohon atau tergugat, itu majelis akan melakukan cross check di dalam persidangan. Sah atau tidak panggilan yang dilakukan oleh jurusita. Jadi dilihat dulu sah, misalnya pemohon hadir, ternyata termohon tidak hadir atau tergugat tidak hadir, maka dilihat dulu sah atau tidak panggilannya, diterima atau tidak. Nah, itu mempengaruhi nanti untuk jalannya persidangan. Apabila tidak sah, maka misalnya alamatnya nih tidak diketahui, ternyata pindah kata desa, sudah pindah alamat orangnya. Nah, itu penggugat atau pemohon berkewajiban menyampaikan alamat terbaru dari tergugat atau termohon. Jadi sampaikan alamat baru, nanti dipanggil lagi. Makanya kalau orang yang biasanya apalagi sudah ada yang mau melamar itu pengen cepat. Nah, jadi bukan kami mempersulit. Gantung, Pak. Iya. Itu bukan kami mempersulit, tapi memang itulah prosedurnya. Jadi harus dipanggil lagi, atau misalnya tidak hadir si tergugat atau termohonnya, dilihat bertemu. Maka itu salah satu menjadi pertimbangan hakim atau keyakinan hakim, apakah sidangnya ini hanya 1 kali atau perlu dilakukan pemanggilan lagi. Nah, jadi dilihat dulu duduk kasusnya, misalnya sudah pisah 10 tahun, 20 tahun, kan dipanggil kembali pun ya sudah berpisah lama, buat apa. Jadi ininya memperingan biaya juga, kecuali misalnya baru pisah 7 bulan atau berapa ini. Jadi kemungkinan untuk didamaikannya masih ada. Jadi upaya hakim adalah memanggil kembali para pihak supaya bisa mengetahui haknya. Jadi tergugat atau termohon tersebut kami berkewajiban untuk memanggil. Apabila dia hadir atau tidaknya itu adalah hak dari tergugat atau termohon. Jadi biasanya pertanyaannya adalah yang dari masyarakat, kalau tergugat atau termohon tidak hadir, prosesnya tetap lanjut apa tidak? Jalan. Jadi proses tetap akan dilanjutkan, asal tadi kriterianya adalah panggilannya sah. Tetap dilanjutkan, maka akan tahap proses pembuktian, alat bukti, saksi-saksi, dan juga nanti diputus secara perstek. Nah, putusannya akan diberitahukan yaitu kepada tergugat atau termohon. Nah, biasanya juga yang jadi pertanyaan adalah kriteria saksi. Nah, saksi jadi bukan sembarang orang dibawa, yang tidak kenal misalnya dibawa ke dalam persidangan. Jadi kriteria saksi secara umum itu dewasa, mengenal penggugat dan tergugat, serta mengetahui alasan perceraian dari penggugat yang ada di dalam posita di gugatan. Walaupun bukan pihak keluarga ya? Iya, walaupun bukan pihak keluarga, yang penting mengetahui. Kenal ya. Sebenarnya kan kalau secara umum kriteria saksi itu tidak boleh yang sedara, tapi penghususan untuk perceraian
itu boleh keluarga. Karena kan biasanya masalah rumah tangga ini keluarga yang lebih tahu. Dua keluarga. Keluarga yang lebih tahu. Jadi saksi pun kriterianya mendengar, melihat atau secara langsung permasalahan yang terjadi. Biasanya yang paling umum sih ininya adalah sudah pisah lebih dari 6 bulan. Karena kan itu sudah nyata bisa terlihat. Ininya kalau pertengkaran kan bisa aja di dalam rumah orang nggak lihat atau nggak tahu ininya. Jadi setelah itu perkara akan diputus secara perstek untuk perkara yang tergugat atau termohonnya tidak hadir. Beda perlakuan lagi untuk proses persidangannya untuk yang dua-duanya hadir. Maka akan dilakukan tahapan mediasi terlebih dahulu. Upaya damai, benar. Upaya damai oleh mediator. Biasanya itu tergantung kesepakatan para pihak. Majelis hakim akan membuka seluas-luasnya. Batas di peraturan adalah 30 hari. 30 hari. Jadi di mediasi pertama ternyata masih ada harapan nih, bisa aja para pihak kalau menyetujui bisa saja lanjut ke tahapan mediasi selanjutnya maksimal 30 hari. Jadi setelah mediasi kalau memang berhasil mediasi maka perkara akan dicabut biasanya. Ini khusus untuk perkara kontensius atau gugatan, biasanya mediasi ini dicabut perkaranya. Kalaupun tidak berhasil maka perkara akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses jawab menjawab. Jadi pembacaan gugatan itu ya? Ya, pembacaan gugatan, haknya penggugat, terus haknya tergugat adalah menjawab. Satu kali, nanti apabila diperlukan keterangan lebih lanjut, namanya replik. Replik lagi oleh penggugat. Kalau penggugat merasa cukup, tidak kembali ke gugatan awal, tidak masalah. Tapi biasanya diberikan jawaban selanjutnya itu replik. Setelah itu duplik. Kalaupun ada misalnya tuntutan balik dari tergugat, gugatan rekopensi namanya, maka akan ada tahapan tambahan satu kali lagi untuk jawaban untuk duplik rekopensinya. Jadi tahap-tahapannya bertambah biasanya. Kalau yang hadir ya seperti itu, agak panjang. Kadang-kadang penggugat ini mau cepat, tergugat bilangnya oh ini terlalu sebentar sidangnya, si penggugat ini terlalu lama. Nah, jadi itu proseduralnya seperti itu tadi. Jadi kami sesuai dengan prosedural. Jadi cepat dan lambat itu persepsi masing-masing akhirnya. Tergantung kondisi juga. Iya, benar. Kalau sengit juga agak lamaan juga biasanya ya. Jadi mungkin masyarakat juga belum tahu, banyak yang tanya-tanya biasanya juga. Termasuk saya orang awam sih di pengadilan ini. Jadi kurang mau tahu juga memang yang namanya tahapan persidangan itu apa aja sih. Banyak orang yang bilang gitu. Jadi ada tahapan seperti tadi upaya damai dulu, mediasi dulu ya. Habis itu ada pembacaan gugatan, jawaban, habis itu juga ada replik tadi ya. Habis itu duplik ya. Dan selanjutnya apa nih Bang Haris? Setelah itu nanti ada tahapan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari para pihak itu pihak penggugat dan tergugat menyimpulkan dari jawaban dari duplik apa kesimpulan yang selama persidangan berlangsung. Nanti setelah tahapan kesimpulan akan ada tahap musyawarah majelis. Musyawarah majelis. Baru setelah itu sidang terakhir itu pembacaan putusan. Pembacaan putusan di sidang terakhir. Ini jadi seperti itu proses jalannya persidangan apabila para pihak hadir. Nah, ada juga kondisi yang dimana para pihak hadir di awal nih mediasi, ternyata sidang selanjutnya nggak hadir lagi. Nah, maka itu akan kami lakukan proses pemanggilan sekali lagi kepada tergugat. Apabila tidak hadir, maka persidangan tetap akan dilanjutkan ke dengan putusan kontradiktoir, artinya di luar hadirnya si tergugat. Iya, seperti itu. Oke, kita break sebentar ya, ada yang sudah nggak sabaran masuk juga. Oh, siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Salam sehat. Sehat, Bu Arma. Iya, ya Bu Arma nih on terus ya. Oke. Dan mudah-mudahan tidak ada punya masalah terus. Datang masukannya, tadi sudah habis. Habis apa? Hanya datang
hanya datang sekolahan. Oh iya, masih Bu, kita masih lama nih. Ini kan masih awas ini jadi sawah. Istirahat, betah ke rumah umat masih warna. Oke. Apa yang ditanyakan nih dari untuk pengadilan agama nih? Terkait tema kita hari ini adalah proses persidangan. Ya, harus ditakonakan kan ini ada orang yang nikah di bawah tangan atau non juga. Nah, terus itu kan ada di kantor agama, ya kan? Tapi bisa diulang, Bu? lebih, Bisa diulang, kurang jelas sedikit? Kurang jelas nggak? Kalau itu keluar itu mah. Dan dulu. Nikah bawah tangan. Masalah perkawinan. Ingat tuh nikah secara kayak zaman ini sendiri di bawah tangan lah, ya kalau siri lah. Nah, ya saat dikasih lah itu. Terus tuh berpisahan. Berpisahan seandainya tuh seorang, kalau biasanya kan sebelumnya kan 3 bulan dia hanya edah aja ya. Kalau bilang, iya betul. Tapi kalau itu tanpa ada edahnya, kalau orang tanpa nikah di kantor agama tuh secara siri, cara nikah di bawah tangan, kalau bini sebelum 3 bulan sebelum edah kawin apa perlu boleh nikah. Nah, itu masih banyak mas. Iya, itu. Iya. Itu iya lawan itu Mas Iwan. Kayak apa mau orang jauh. Orang jauh. Ya ini orang jauh nih. Iya. Kepada bujang, udah enggak, gitu kan. Nah, itu ada juga Mas Iwan ini dengar nih. Tapi sudah terlanjur sayang kan? Kita perlu mencari seluk-beluknya dulu, baru bisa, kayak itu kan? Iyalah Bu. Karena kayak itu kan kita yang kalau tahu seluk-beluknya kan kita ada wani juga. Tapi anaknya itu yang biniannya tuh ngetek, kayak kirongnya tuh mendesak aja juga biar aja. Jadi itu syarat-syaratnya kan harus dipenuhi ya Kak Mas Iwan itu. Oke. Tadi pahamnya Mas Iwan ya? Ya, sudah bisa saya rekam dah. ya itu aja Mas Iwan. Oke, masih Warmah lah. Salam sehat semua yang ada di dalam Bu, situ. Sama-sama. Nah, makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 nih pertanyaan dari Ibu Armah ya. Nikah di bawah tangan, Pak ya. Apakah ini juga ada hidahnya juga tadi ya? Dan apa seperti 3 bulan juga seperti perkawinan yang normal biasa ya? Dan menyikapi hal yang seperti ini katanya orang jauh yang kita tidak tahu seluk beluknya, Bapak mengatakan mengakui ini itu, nah tapi yang perempuan juga ngebet juga pengen gitu, tapi orang juga ada info mungkin ada isu-isu juga bahwa mereka sang yang jauh itu ada ya bisa direkod lah ya. Oke, silakan menyikapi hal seperti ini di masyarakat. Iya. Pertanyaan pertama terima kasih dulu ya kepada Bu Armah tadi atas pertanyaannya. Yang pertama adalah nikah siri di bawah tangan ya, di bawah tangan apakah ada masa idah? Ya. Jadi kami Pengadilan Agama Plehari kalau nikah siri kan artinya itu secara agama. Iya, kami sebagai salah satu unit alat negara di bidang hukum. Nah, itu kan berarti nikah sirinya tadi ya, itu kan tidak diakui secara hukum dulu. Jadi apakah ada masa idahnya itu dikembalikan ke agama berarti. Mungkin kompetensi saya duduk di sini sebagai Pengadilan Agama Plehari tidak untuk menjawab karena ya tadi itu dikembalikan ke agama. Jadi kalau lebih baiknya itu misalnya ada biasanya nih yang paling banyak di tanah laut adalah nikah siri habis itu pisah ternyata ada punya anak. Nah, itu ada konsekuensi hukum namanya. Jadi biasanya anak adalah di akta kelahirannya cuman atas nama ibu. Nah, biasanya saya berikan informasi kepada para pihak yang datang itu apabila ingin bercerai lebih baik itu secara negara karena ada si anak tadi sebagai konsekuensi hukum. Jadi nanti prosesnya adalah isbat nama
perkaranya adalah isbat nikah kumulasi dengan cerai. Nah, jadi pengesahan nikah sekaligus menceraikan. Nah, jadi tahapannya proses persidangannya itu pihak sendiri itu penggugat atau pemohon membuktikan nikahnya sah atau tidak secara agama dan negara. Nah, jadi dibuktikan dulu. Misalnya tadi statusnya sama-sama bujang. Habis itu tidak terikat dengan pernikahan yang terdahulu. Habis itu wali yang sah, saksi yang sah. Maka setelah isbatnya dinyatakan sah, maka akan lanjut ke tahap proses persidangan perceraiannya. Nah, nanti setelah lanjut ke situ baru nanti apabila alasan perceraiannya sesuai, hakim meyakini memang patut untuk diceraikan, maka akan diputus cerai. Jadi disahkan nikahnya saat itu juga, diceraikan saat itu juga. Nanti setelah terbit akta cerai, nah baru tadi masuk masa iddah 3 bulan. Nah, jadi mungkin Bu Armah itu prosesnya secara administrasi negara. Nah, jadi dokumennya ada. Iya, anak tadi dengan akta cerai tadi nanti anak bisa dicatatkan di capil untuk dirubahkan akta kelahirannya karena orang tuanya menikah secara sah walaupun tanpa buku nikah, tapi buktinya adalah akta cerai. Nah, baru nanti kata Bu Armah tadi bisa nikah lagi. Nah, lebih baik seperti itu, Bu. Jangan, karena kesulitannya itu adalah apabila nikah sirinya berlapis-lapis dan punya anak di tiap pernikahan. Nah, itu Pak, saya pernah menemui itu yang saya kaget itu ada 4 pernikahan siri dan semuanya ada anak. Itu yang kasihan biasanya dari pihak perempuan pihak perempuan yang ditinggalkan, misalnya nikah tadi ini nyambung ke yang pertanyaan kedua yang nggak tahu asal usulnya, juntrungannya nggak tahu, status pernikahannya nggak tahu, tapi perempuan yang ngebet karena kita memaklumi karena wilayah kita adalah wilayah pertambangan. Karena itu biasanya kasus yang paling pekerja luar. Realnya adalah biasanya pekerja tambang, perempuan di tempat dia bekerja itu misalnya di desa, kembang desanya mau nikah siri, tadi nggak tahu juntrungannya nanti ditinggal Biasanya ulun tanyakan, pernah ke rumah mertua? Nggak pernah. Ini. Nah, itu kasihan kan yang jadi korban. Jadi kepada masyarakat ya tadi pertanyaan Bu Armah nomor 2 jelas status dan jelas asal usul orang itu penting dalam pernikahan karena pernikahan bukan sembarangan nanti kasihan kalau apalagi ditinggali anak misalnya tidak diongkosi lagi supaya jangan menyesal di belakang. Ya lebih baik hati-hati. Betul. Jangan ngebet duluan. Iya, benar. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Jadi karena yang namanya asal-usul ini harus tahu juga. Jadi karena akan kedepannya nanti ya. Iya, benar. Apalagi yang pernah saya temui juga itu kalau penetapan ahli waris. Iya. Misalnya ini anak juga mungkin ya. Iya, mungkin penetapan ahli waris perkara yang baru saya terima itu suaminya merantau ke tanah laut, itu istri tidak pernah ketemu dengan orang tua suami dan saudara suami. Setelah itu meninggal. Nah, itu kasihan disuruh mencari keluarga suami. Kan keluarga suami misalnya dia tidak punya anak, orang tua hidup apa enggak, kan orang tua ahli waris Kalau dia tidak punya anak berarti saudara Nah, kasihan. Jadi asal-usul itu penting. Betul. Begitu Bu Armah ya. Tadi ya. Jadi lebih baik adalah dilegalkan dulu. Iya. Jangan dikasih bawah tangan. Jadi dilegalkan dulu. Jadi mungkin bisa ya baru ke agama nanti ada masa iddah. Ya. Memang kalau Bang Haris bingung juga untuk jawabnya nih. Kapasitasnya dari negara nih.
Baik rekan-rekan FM juga ada ini kayak yang titipan pertanyaan nih ya Bang. Ya. Ada juga sebenarnya kita pernah juga mengungkapkan hal ini di beberapa pertemuan. Namun ada juga yang kita bacakan saja ya. Apa sih Pak urutan perceraian di pengadilan agama Pelihari? Wah, mungkin sama saja pengadilan agama di mana saja ya Pak ya. Jadi urutan perceraiannya itu gimana katanya Pak? Jadi untuk perkara perceraian urutannya ini apa aja yang dilakukan katanya. Oh iya. Nah, tapi mudah-mudahan jangan bercerai nih ya. Bang Ali, Bang. Saya enggak sebut namanya. Ya, jadi tahapan untuk mengajukan perkara perceraian itu persyaratan dulu KTP, kartu keluarga. Oh, kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas dulu biar jelas karena ini konteksnya agak luas ininya. Tahapannya untuk persyaratan kelengkapan pendaftaran perkara itu KTP, kartu keluarga dan buku nikah. Buku nikah. Iya. Kalau misalnya tadi tergugat atau termohonnya gaib, maka ditambah dengan surat keterangan gaib. Nah, jadi untuk ditambah lagi misalnya nikahnya siri tadi. Nah, itu ada surat keterangan suami istri dari desa mengenai kronologis pernikahannya dan surat keterangan tidak tercatat dari KUA untuk tambahan yang isbat nikah. Yang untuk nikah siri yang ingin bercerai dengan dasar hukumnya adalah nikah siri bukan nikah resmi. Jadi karena dia tidak bisa membuktikan buku nikahnya, jadi harus dengan tadi. Setelah itu didaftarkan nanti untuk pembuatan gugatan biasanya ada pos bakum di kami. Nanti di sana tahapannya bercerita saja. Biasanya yang saya temui itu masyarakat kayak tidak mau bercerita. Padahal di pengadilan agama itu harus diceritakan semuanya. Karena hakim membuat pertimbangan dari cerita tersebut. Nah, istilah hukumnya adalah posita yang Bapak atau Ibu buat di pengadilan tadi di pos bakum. Jadi terangkan saja apa masalahnya, jangan ditutup-tutupi. Jangan pas di dalam sidang baru terungkap. Nah, akhirnya tidak sesuai dengan posita dengan keterangan di dalam sidang. Jadi ceritakan saja. Walaupun kadang biasanya gini, aib katanya nggak enak sama pasangan. Bukan, sidang perceraian pun tertutup, tidak diekspos ke luar. Putusan pun kami upload ke server itu dengan anonim. Jadi nama Bapak Ibu tidak terlihat sampai ke nomor KTP dan alamat rumah pun kami anonim ininya. Jadi insya Allah dijaga kerahasiaannya. Jadi cerita aja ininya. Jadi biar mempermudah perkara Bapak Ibu jalan ke depannya hingga perkara putus. Kalau bercerita ini Pak, apakah perlu kedua belah pihak? Kan biasanya kan kalau satu pihak aja mungkin ada beda cerita. Jadi siapa yang mengajukan, penggugat atau pemohon, dia yang bercerita dulu. Namanya kan surat gugatan. Iya, gugatannya gugat dulu ya. Iya, gugat dulu. Jadi surat gugatan tadi nanti prosesnya setelah pendaftaran itu akan disampaikan oleh jurusita kepada tergugat atau termohon. Nah, jadi setelah kami melaksanakan kewajiban pemberitahuan kepada tergugat atau termohon, hak tergugat atau termohon adalah hadir atau tidak ke persidangan. Nah, itu hak dari tergugat atau termohon. Misalnya dia tidak terima dengan surat gugatan ini, tidak benar atau masih ingin mempertahanan rumah tangganya, masih sayang. Ininya ya silahkan datang. Silahkan datang, ikuti proses persidangan yang seperti tadi ada jawaban-jawaban dan lain sebagainya tadi. Jadi ikuti saja proses persidangannya dan usahakan nih biasanya paling ini tergugat tidak mau menghadirkan saksi. Itu sebaiknya untuk proses pembuktian itu hadirkan saja saksi untuk untuk di dalam persidangan. Nah, jadi tahapannya tadi agak kurang satu saya setelah jawaban replik duplik tadi ada pembuktian. Pembuktian. Bukan kesimpulan. Bukan kesimpulan. Mohon maaf. Ada pembuktian. Jadi di pembuktian tadilah kita membuktikan dalil-dalil dari gugatan dan jawaban tadi. Jadi ada alat bukti surat-surat dan alat bukti saksi-saksi. Nah, jadi di situ jadi tergugat, pemohon, penggugat, termohon, tergugat itu diberikan hak yang sama untuk menghadirkan saksi dan usahakan saksi itu 2 orang karena satu saksi bukan saksi. Istilah hukumnya seperti itu. Ya, jadi saksi itu minimal 2 orang yang mengetahui mendengar langsung permasalahan rumah tangga apa. Misalnya kalau
kalau tergugat tadi di perceraian itu mengetahui bahwa rumah ini rumah tangga ini damai-damai saja, misalnya tujuannya mau rukun. Nah, seperti itu mungkin. Karena saya pernah dengar cerita teman juga Pak, karena dia ingin menghadirkan saksi, tetapi saksinya tersebut katanya dari yang termohon ini tidak mau dengan saksi yang itu, karena mungkin keberpihakan dengan hal ini. Bagaimana menanggapi kalau mungkin yang pemohon tidak mau menggunakan saksi itu? Sebenarnya kalau keberatan dari tergugat atau termohon atau pihak lawan, kepada saksi yang dihadirkan pihak lawan lainnya, itu nanti majelis hakim yang menentukan. Memang karena ada kriteria saksi-saksi yang ditolak. Misalnya contoh umum, kriteria saksi yang ditolak itu adalah yang menerima upah. Nah, dari salah satu pihak, misalnya karyawan, kan bisa saja dia tidak enak. Anak buah, anak buah ininya. Jadi itu salah satu. Tapi nanti bisa juga hakim tetap mendengarkan keterangannya, karena mungkin itu saksi kunci yang melihat, misalnya nih di rumah tangga pembantu, tapi dia yang melihat pemukulan dari si pihak lawan misalnya. Nah, bisa saja, tapi itu nanti hakim yang akan mempertimbangkan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bisa saja pihak ini, tapi tetap keputusan ada di hakim. Mungkin seperti itu. Lanjut, mungkin setelah kelengkapan berkas, dokumen sudah lengkap nih, melanjutkan pertanyaan Bapak tadi, perceraian di pengadilan, proses perceraian ini. Jadi apakah mediasi juga setelah itu? Ya, kalau kedua pihak hadir dilakukan mediasi, tapi kalau tidak tetap lanjut dan perkara akan diputus per stek, dengan tetap si pihak penggugat atau pemohon membuktikan surat gugatannya dengan alat bukti, surat dan saksi-saksi. Jadi walaupun tergugat tidak hadir ininya atau termohon tidak hadir, tetap dia harus membuktikan gugatannya. Bukan berarti karena tidak hadir nggak usah hadirkan saksi, bukan berarti seperti itu. Jadi tetap dihadirkan, dia harus membuktikan dalil-dalil gugatannya. Apakah benar, dan kalau hakim yakin dengan keterangan saksi dan semua alat bukti, maka perkara akan diputus secara per stek walaupun tanpa kehadiran pihak lawan. Jadi kalau hadir tadi mediasi, tahapan-tahapan yang tadi sudah ininya. Jadi dipangkasnya mungkin di mediasi, jawab menjawab, replik duplik, yaitu yang dipangkas. Pembuktian. Jadi langsung loncat dari sidang pertama ke pembuktian, kesimpulan, putusan. Nah, seperti itu ininya. Kalau dalam bersaksi ini, apakah boleh, sekarang kan zamannya semua serba kamera Pak ya. Apakah dalam pembuktian itu bisa uploadan video yang mungkin bisa diserahkan kepada hakim, mungkin itu termasuk ya Pak ya? Iya, kalau alat bukti video kan ada undang-undang IT sekarang sah sebagai alat bukti. Sah sebagai alat bukti. Itu menjadi pertimbangan hakim juga, alat bukti video. Sudah banyak alat bukti video biasanya ininya, karena ya alhamdulillah karena ada undang-undang ITE. Iya itu. Ya. Jadi boleh menyertakan Pak ya? Boleh. Iya. Mungkin setelah mediasi dan setelah baik itu yang mungkin tidak bisa dimediasi, langsung mendengarkan jawaban gitu? Iya. Kalau yang mediasi berhasil tadi, maka perkara akan dicabut. Kalau tidak berhasil, maka akan lanjut menjawab gugatan. Ya, jawab gugatan sampai terakhir, nanti pembuktian, kesimpulan, putusan. Yang sama dengan dari proses persidangan, sama yang perceraian ya. Jadi setelah putusan nanti pasca persidangannya itu, misalnya untuk perkara per stek itu hasil putusan akan diberitahukan kembali oleh jurusita kepada pihak lawan, yaitu tergugat atau termohon. Jadi diberitahukan, misalnya pihak tergugat atau termohon ternyata waktu dipanggil tadi tidak mengetahui, misalnya dia menerima tapi dia nggak merespon nih, setelah putusan baru dia sidang ternyata. Nah, dia bisa melakukan upaya hukum namanya perzet. Jadi upaya hukum dari tidak hadir salah satu pihak selama persidangan itu namanya perzet, perlawanan dari perstek. Jadi bisa dia ngajukan perzet selama batas waktu perkara belum berkekuatan hukum tetap, yaitu selama 14 hari setelah dia menerima surat. Jadi dia bisa melakukan perzet. Tapi kalau salah satu pihak pernah hadir pasca persidangannya, dia langsung diberitahukan putusan di dalam persidangan, maka upaya hukum selanjutnya adalah banding. Nah, itu bedanya antara putusan proses persidangan secara perstek dan proses persidangan yang pernah hadir. Jadi adalah ininya perzet dan banding. Itu beda ininya. Nanti kalau sudah tidak ada upaya hukum,
barulah terbit akta cerai untuk kasus perceraian. Nah, jadi setelah terbit akta cerai berarti selesai sudah tugas kami di pengadilan agama. Iya. Ininya mungkin seperti itu. Dan kita ada yang masuk juga di sini, ada Ari di Play hari ini. Katanya berapa kali Pak sidang gugatan cerai? Untuk dua pertanyaan Pak. Satunya lagi, apakah boleh perceraian tidak ada saksi? Oke. Silakan Pak jawab. Tadi sudah saya jelaskan Iya, juga. Saya akan jelaskan lagi ini. Jadi untuk persidangan perceraian itu tergantung keyakinan hakim. Bisa 1 kali seperti saya jelaskan tadi, misalnya sudah kalau semuanya lengkap ya lengkap dan berpisahnya sudah puluhan tahun. Nah, dipanggil lagi pun kan tidak memungkinkan juga, sudah puluhan tahun ininya. Hakim berkeyakinan ini sudah tidak disatukan, bisa disatukan lagi, maka biasanya akan diputus 1 kali sidang. Tapi apabila hakim ini baru berpisahnya misalnya 7 bulan ininya, keyakinan hakim ini masih bisa dipertahankan, maka akan dipanggil sekali lagi. Jadi panggilan itu sebenarnya 2 kali panggilan sidang ininya. Tapi tadi kalau hakim berkeyakinan ini sudah tidak mungkin disatukan lagi, bisa aja 1 kali sidang kalau ini, daripada kan biaya nih untuk panggilan, untuk memperingan biaya dari si penggugat atau pemohon. Jadi kalau ini 2 kali sidang biasanya kalau untuk perkara yang perstek. Tapi untuk perkara yang hadir, nah itu biasanya kondisional, sudah tergantung para pihak sendiri. Kadang para pihak hadir, minggu depan nggak hadir, panggil lagi. Nah itu sudah kondisional para pihak. Saya tidak bisa menentukan berapa kali sidang. Ada yang misalnya dia di pembuktian nih diulur, hari ini saksi 1 saja Pak, minggu depan 1 lagi, alat bukti tambah lagi Pak, saksinya 1 lagi. Nah bisa saja seperti itu. Tapi hakim juga bisa mengatur jadwal sidang harus ini dan ini misalnya. Jadi tidak boleh melewati itu, kecuali misalnya hari ini saksi penggugat 2 orang, misalnya dia ada niat untuk mengulur, apabila kata hakim tidak bisa untuk ditambah ininya, ya sudah ininya, karena ada etiket tidak baik dari pihak salah satu pihak. Jadi nanti hakim yang akan mengontrol jalannya persidangan. Nah, seperti itu di tahap-tahap selanjutnya apabila para pihak hadir. Supaya jangan berlarut-larut, kami pun dibatasi maksimal 1 bulan untuk persidangan di tingkat pertama. Oke, seperti itu. Dan mungkin kita ulang kembali Pak untuk yang cerai tanpa saksi, karena biasanya kan jarang ada yang tahu ya bahwa saat suami mengucapkan talak tidak ada saksi kan, seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling mudah menghadirkan saksi yang mengetahui pisah. Nah, karena kalau pisah itu secara umum tetangga pun tahu, karena suami sudah tidak ada, suami atau istri tidak ada lagi di rumah. Nah, jadi pisah ranjang aja. Kalau pisah ranjang kan masih di rumah nih. Kalau yang pisah rumah sudah, yang pisah rumah biasanya yang sudah keluar dari rumah itu bisa tetangga dijadikan saksi. Jadi ya tadi kalau makanya saksi dari keluarga boleh, karena pertengkaran kan biasanya di dalam rumah tetangga, atau ada orang Banjar tuh kada betaguran lagi, kada berawaan lagi. Iya. Nah, kelihatan aja tuh. Ininya. Jadi kalau yang paling gampang itu adalah sudah pisah rumah. Nah, jadi SEMA terbaru itu kata Bu Armah tadi kan, pertanyaan Bu Armah adalah 3 bulan kalau Mas Ida atau pisah. Sekarang pisah itu untuk perceraian adalah 6 bulan. Sesuai SEMA 1 tahun 2022. Jadi tidak bisa lagi 2 hari berkelahi datang ke pengadilan, nah langsung minta cerai. Biasanya karena ada SEMA ini, itu batas waktu minimal adalah 6 bulan perpisahan, ya seperti itu ininya. Dan wajib menghadirkan saksi bagi penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Apabila si pihak penggugat atau pemohon tidak bisa menghadirkan saksi, maka perkara tidak dapat diterima oleh hakim, maka sidang cerainya tidak diputus perceraian. Akhirnya tidak diterima karena dia harus buktikan apa yang dia dalilkan di surat gugatan. Mungkin seperti itu. Jadi wajib menghadirkan saksi. Wajib menghadirkan saksi ya. Tapi jangan upahan.
Saya juga pengen tahu sebenarnya deh, Pak Haris. Siapa saja sih kalau sesuai dengan tema kita proses persidangan, siapa saja yang bisa ada atau hadir di persidangan tersebut? Apakah ini setiap persidangan itu terbuka atau memang ada sebuah perkara khusus yang mungkin tidak ada orang yang melihat persidangan? Jadi untuk proses persidangan perceraian itu sifatnya tertutup. Persidangan tertutup. Iya, tertutup karena tadi ada dalil-dalil yang mungkin permasalahan rumah tangga. Iya, iya. Nah, jadi sifatnya adalah tertutup untuk perkara perceraian. Selebihnya sifatnya adalah terbuka, seperti pengesahan nikah, itu sifat sidang adalah terbuka untuk umum. Ininya, kecuali misalnya ada yang kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan anak misalnya. Kesusilaan mungkin? Iya mungkin ininya. Jadi isbat nikah misalnya sekaligus dengan cerai tapi ada kesusilaannya, jadi tertutup ininya untuk persidangannya. Iya. Baik, rekan-rekan Ketum FM, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Oh, tidak sempat lagi waktunya ya, udah 10:10 nih ya. Mungkin apa lagi Pak yang ingin disampaikan yang ada di pengadilan agama, mungkin ada dalam proses persidangannya ada inovasi atau bagaimana di pengadilan agama yang mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat kembali? Ya, ini mungkin di dalam kami melakukan pelayanan itu sudah banyak inovasi yang kami lakukan karena saat ini Pengadilan Agama Plehari sedang menuju di tahap akhir untuk menjadi satker yang WBK, wilayah bebas dari korupsi. Nah, jadi kami sudah menggelontorkan beberapa inovasi-inovasi pelayanan. Nah, karena kalau proses persidangan itu sudah aturan hukum acara, jadi tidak bisa diselipkan inovasi di dalamnya. Paling inovasi yang persidangan itu adalah persidangan elektronik. Persidangan secara elektronik yang dulu menjadi bahasan terdahulu. Makanya ini untuk menjelaskan persidangan secara umum saja. Jadi persidangan elektronik mungkin inovasi yang bisa kami tawarkan kepada para pihak. Ya, rekan-rekan Ketum FM, banyak yang kita tahu tadi ya terkait proses persidangan terjadi, menanyakan proses perceraian bagaimana juga sudah diterangkan oleh Bang Haris. Mungkin kita sudah di penghujung waktu karena setelah ini kita akan talkshow kembali dengan rekan-rekan Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin dalam kedatangan Ustaz Abdul Somad ya. Dan mungkin ada closing statement Pak untuk di pagi hari terkait proses persidangan tema kita hari ini. Silakan Bang Haris. Jadi Pengadilan Agama Plehari dalam melakukan pendaftaran, proses persidangan dan segala macamnya sampai terakhir ke produk pengadilannya yaitu akte cerai pada umumnya, kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pendengar radio Tuntung Pandang Kabupaten Tanah Laut. Nah, jika Anda menemui petugas kami ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, harap segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Plehari kelas 1B, bisa melalui telepon dan WhatsApp di nomor pengaduan 0811 51 50 444, empatnya 3 kali. 444. Bisa diulang nggak? Iya. 0811 5150 444, 3 kali empatnya. Dan untuk layanan informasi apabila mengetahui misalnya persyaratan apa segala macam, itu bisa di WA melalui nomor 0812 54 59 88 75. Supaya tidak rancu antara pengaduan masalah petugas kami dan minta nomor informasi. Karena petugasnya pun beda. Adminnya beda ya. Iya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ininya. Oke, terima kasih Bang Haris sudah berhadir di studio kita. Iya, sama-sama. Terkait hari ini adalah proses persidangan ya. Rekan-rekan Ketum FM di mana saja berada, mungkin Anda yang ingin replay kembali pembicara hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Tuntung FM 102,3 MHz ya. Dan rekan dengar jangan kemana-mana karena setelah ini kita kembali akan talkshow ya dengan Desa Bajuin dan juga Kecamatan Bajuin, dan juga tadi ada Pak Asisten yang terkait dengan kedatangan Ustadz Abdul Somad di Desa Bajuin dalam tablik dan zikir bersama. Baik, dengan Ketum FM, terima kasih sekali lagi Bang Haris berhadir. Sama-sama. Sukses terus ya. Amin. Dan agama mudah-mudahan tidak banyak bercerai juga. Mediasi. Jadi santai-santai aja di sana. Siap.
Baik, dengar tetap bersama kami di 102,3 Assalamualaikum.